Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mencintai Tuhan tidak sepenuhnya. Mencintai Tuhan dengan tidak sepenuhnya sama dengan tidak mencintai Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Yesus sambil kita mengikut dunia ini. Karena dengan demikian kita tidak pernah mengikuti Yesus. Saudara, ketika kita ingin menjadi murid Yesus Kristus, maka saudara kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus dengan segenap hati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam kekristenan, maka kita mengetahui bahwa apa yang di dalam batin kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apa yang kita imani nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam kehidupan kita. Kesalehan kita itu harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang terhormat. Karena kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang integral dalam dan luar, iman dan perbuatan, kesalehan dan hidup terhormat. Dan itu merupakan hal yang krusial untuk menyatakan kebenaran dan keindahan dan kuasa Kristus yang mengubahkan kita. Saudara, kita tidak dapat mengatakan bahwa meski sikap dan tindakan serta perkataan yang terlihat itu tidak baik, tetapi hati saya baik. Kita tidak dapat mengatakan meski saya ini serong-serong dalam perbuatan saya, tetapi saya punya iman yang benar. Saudara, kita tidak pernah dapat hidup di dalam dua dunia. Jikalau kita hidup di dalam dua dunia, kita tidak hidup di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca Titus pasal 2 ayat 1-14. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dapat dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Titus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membimbing orang-orang percaya agar mereka mengetahui sebenarnya bagaimana mereka harus hidup sebagai cerminan seorang Kristen, yaitu seorang yang sudah mengenakan manusia baru dalam Kristus. Saudara, orang Kristen ini tinggal di Pulau Kreta dengan penduduknya yang memiliki nilai-nilai moralitas yang tidak jelas jikalau tidak dikatakan nilai moralitas yang rendah.
Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, sebagai orang percaya, maka kita patut menguasai diri. Dan hal ini tidak pandang engkau laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, serta apapun pekerjaan yang kita lakukan. Saudara, firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Titus sangat detail. Namun harus dimulai dari Titus itu sendiri. Dia harus menjadi orang yang berintegritas dan juga sebagai orang yang mengajar dengan sungguh-sungguh menjadi teladan. Saudara, bagian ini secara detail berbicara tentang orang laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, termasuk orang-orang muda, termasuk perempuan-perempuan muda, termasuk hamba-hamba. Saudara, di sini memberitahukan bahwa siapapun kita, saudara ada satu tanggung jawab, ada satu panggilan Tuhan, yaitu kita memuliakan nama Tuhan dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah hidup kita, mari kita hidup di dalam panggilan itu. Dan ketika kita hidup dalam panggilan itu, maka kita sedang meninggikan dan menyatakan keindahan Tuhan. Ketika kita membaca apa yang dinyatakan tentang laki-laki tua, perempuan-perempuan tua, dan perempuan-perempuan muda, dan orang-orang muda dan hamba-hamba, saudara, ini berbicara tentang hal-hal yang seringkali pada klasifikasi masing-masing suka jatuh dan tidak menjadi teladan. Saudara, laki-laki tua, saudara-saudara, hendaklah hidup terhormat dan hidup bijaksana, hidup sederhana, hidup dalam iman dan kasih dan dalam ketekunan. Perempuan-perempuan tua yang mungkin lebih banyak di rumah, tidak mengerjakan apa-apa pada zaman itu, saudara-saudara, ada satu pencobaan, yaitu suka minum anggur dan mabuk. Di situ nasihat firman Tuhan, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi dikatakan supaya hidup beribadah, jangan suka memfitnah. Karena mereka tidak ada yang mereka kerjakan, mereka suka ngomong sana sini. Tetapi cakap mengajak hal-hal yang baik. Supaya apa, saudara? Menjadi contoh bagi anak-anak perempuannya, supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, saudara, bagaimana perempuan-perempuan buat menghormati suaminya masing-masing, saudara. Saudara, supaya firman Allah tidak dihujat. Saudara, seorang istri menghormati suami, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Ajaran firman Tuhan tidak dicela orang. Saudara, bukan saja perempuan muda, termasuk orang-orang muda yang lain, saudara-saudara. Diajarkan untuk menguasai diri dalam hidupnya. Karena begitulah orang-orang muda, saudara-saudara, yang seringkali hidup dalam kedagingan. Bukan saja orang-orang muda, tetapi juga hamba-hamba. Saudara, hamba harus belajar taat, tidak curang, tunduk kepada pimpinan. Dengan satu motivasi, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan mengikut Kristus, tidak membedakan usia, tidak membedakan laki-laki atau perempuan, tidak membedakan pekerjaan. Kita bersama-sama sedang menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Berapapun umurmu, laki-laki atau perempuan, apapun pekerjaanmu,
Engkau berkeluarga atau tidak? Saudara, kita sama-sama sedang mewartakan Kristus di tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, anugerah keselamatan di dalam Kristus adalah agar kita menjadi miliknya yang menyatakan keindahan Kristus di dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, bagian ini sangat jelas memberitahukan bahwa sebagai orang percaya engkau ditebus oleh darah Yesus. Memang supaya engkau dan saya diselamatkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Kristus itu mendidik kita untuk kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, tetapi kita hidup bijaksana, hidup adil, hidup saleh, hidup beribadah di dunia ini dengan menantikan kedatangan yang kedua kali. Dan Dia yang menyerahkan dirinya agar kita dibebaskan dari segala kejahatan, menguduskan kita menjadi kepunyaannya. Dia ingin, saudara, kebaikannya itu kita responi dengan rajin berbuat baik. Saudara, sebetulnya apa yang firman Tuhan mau katakan? Saudara, kita ditebus menjadi miliknya. Dan Dia ingin miliknya itu menyatakan keindahan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita orang-orang percaya adalah umat Tuhan di dalam Kristus. Kita adalah miliknya. Kita menjadi representatif Kristus di dalam dunia ini. Maka saudara, di dalam kitab suci, kita disebut Kristen. Yaitu Kristus kecil. Karena mereka melihat orang-orang Kristen itu hidup menyatakan Kristus. Saudara, sampai hari ini orang-orang Kristen Tuhan panggil untuk menyatakan keindahan Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah akan kasih Tuhan bukan semata-mata untuk membawa saudara dan saya ke surga, tetapi ingin membawa surga ke dalam dunia. Sehingga saudara, Kristus nampak dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami selalu mempunyai motivasi. Apa yang kami perbuat untuk Kristus. Apa yang kami hidupi bagi Kristus. Sehingga dengan demikian, kami boleh menjadi orang-orang yang baik, yang setia. Sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.